Bagaimana jika satu roti kecil yang kamu berikan saat kamu sendiri kelaparan ternyata mengubah hidupmu selamanya? Seorang anak miskin harus memilih antara bertahan hidup atau berbagi. Ia memilih memberi, tanpa tahu kepada siapa. 15 tahun berlalu. Hidupnya tetap penuh kesulitan. Hingga suatu hari, seseorang datang kembali. Bukan sebagai orang biasa, tapi sebagai jawaban dari masa lalu. Siapa pria itu sebenarnya? Dan kenapa satu roti bisa berakhir dengan air mata? Kisah ini akan membuatmu percaya bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya kembali. Hujan turun sejak sore. Langit kelabu menekan kota kecil itu. Angin berdesir di antara rumah-rumah sederhana. Di sudut jalan yang sepi, seorang anak laki-laki berdiri di bawah atap toko tua. Namanya Ardi. Usianya baru 10 tahun. Perutnya kosong sejak pagi. Ia memeluk tas kain tipis di dadanya. Di dalamnya hanya ada satu potong roti kering. Roti terakhirnya hari itu. Ardi menatap jalanan basah. Orang-orang berlalu dengan tergesa. Tak ada yang memperhatikannya. Ia menarik napas pelan. Lalu duduk di bangku kayu yang dingin. Tangannya gemetar saat membuka tas. Roti itu kecil. Sedikit keras di bagian pinggirnya. Namun bagi Ardi, itu sangat berharga. Ia belum makan sejak kemarin malam. Ibunya sedang sakit di rumah. Tak ada uang. Tak ada pekerjaan. Ardi memejamkan mata sejenak. Membayangkan rasa roti itu di mulutnya. Hangat. Mengenyangkan. Menenangkan. Saat ia hendak menggigit, sebuah suara pelan terdengar. Anak kecil. Ardi terkejut. Ia menoleh perlahan. Seorang pria tua berdiri tak jauh darinya. Pakaiannya basah kuyup. Wajahnya pucat. Matanya lelah. Pria itu tampak sangat lemah. Seperti sudah berjalan jauh. Atau mungkin sudah lama tidak makan. Ardi menatapnya ragu. Tangannya menggenggam roti lebih erat. Pria tua itu tersenyum tipis. Namun senyum itu rapuh. Aku lapar, katanya pelan. Hening sejenak. Hanya suara hujan yang jatuh. Ardi menunduk. Matanya tertuju pada roti di tangannya. Perutnya kembali bergejolak. Ia sangat ingin makan. Sangat. Ia menggigit bibirnya. Bingung. Takut. Bimbang. Pria tua itu tidak mendekat. Ia hanya berdiri. Menunggu. Dengan harapan kecil di matanya. Ardi mengangkat wajahnya perlahan. Menatap pria itu sekali lagi. Di balik hujan. Ia melihat sesuatu. Kesepian. Keputusasaan. Rasa lapar yang sama. Ardi menarik napas panjang. Lalu menghela perlahan. Tangannya bergerak. Pelan. Ragu. Ia berdiri. Melangkah mendekat. Roti itu masih di tangannya. Satu-satunya miliknya. Ambil saja, katanya pelan. Pria tua itu terdiam. Matanya membesar. Seolah tak percaya. Ardi mengulurkan roti itu. Meski hatinya terasa berat. Pria tua itu menerima dengan tangan gemetar. Air mata mulai menggenang di matanya. Kamu yakin? Bisiknya. Ardi mengangguk kecil.
meski perutnya kembali terasa perih. "Iya, aku tidak apa-apa," jawabnya. Sebuah kebohongan kecil, namun penuh ketulusan. Pria tua itu menatapnya lama, seolah ingin mengingat wajah itu selamanya. Lalu ia menggigit roti itu. Perlahan, dengan rasa syukur yang dalam, air mata jatuh di pipinya, bercampur dengan air hujan. "Terima kasih, Nak," ucapnya lirih. Ardi hanya tersenyum tipis, meski tubuhnya mulai lemas. Hujan semakin deras, angin semakin dingin. Pria tua itu menghabiskan roti tersebut, lalu mengangkat wajahnya. "Aku tidak akan melupakan ini," katanya. Ardi tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil. Beberapa detik kemudian, pria itu berjalan pergi, menghilang di balik hujan. Ardi kembali ke bangku kayu, duduk perlahan. Tangannya kosong sekarang. Perutnya tetap lapar, namun hatinya terasa hangat. Ia memejamkan mata, menahan lelah. Di kejauhan, lampu jalan mulai menyala satu persatu. Dan tanpa ia sadari, takdir telah mulai bergerak dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Hujan belum berhenti. Angin dingin menusuk hingga ke tulang. Ardi berjalan pulang dengan langkah pelan. Sepatunya basah. Bajunya dingin menempel di tubuh. Perutnya kosong. Namun ia tetap melangkah. Rumahnya kecil. Dindingnya dari kayu tua. Atapnya bocor di beberapa tempat. Ia membuka pintu perlahan. Suara deri terdengar lirih. "Ibu, aku pulang," bisiknya. Di dalam, seorang wanita terbaring di kasur tipis. Wajahnya pucat. Napasnya lemah. Ibunya menoleh perlahan. "Ardi, sudah makan?" tanyanya. Ardi terdiam. Hatinya terasa berat. Namun ia tersenyum kecil. "Sudah, Bu," jawabnya pelan. Kebohongan kedua hari itu, demi menenangkan hati ibunya. Ibunya mengangguk lemah. "Syukurlah." Ardi mendekat, duduk di sampingnya. Ia memegang tangan ibunya. Hangat, tapi lemah. "Ibu istirahat saja," katanya. Ibunya menatapnya penuh kasih. "Kamu anak baik, Ardi." Ardi menunduk. Matanya sedikit berkaca-kaca. Malam semakin larut. Lampu minyak redup di sudut ruangan. Ardi duduk bersandar di dinding, menahan lapar yang semakin kuat. Namun akhirnya, ia tertidur karena kelelahan. Pagi datang dengan sunyi. Hujan telah berhenti. Cahaya matahari masuk melalui celah dinding, menyinari wajah Ardi. Ia terbangun perlahan. Tubuhnya terasa lemas. Perutnya kembali bergejolak, lebih kuat dari kemarin. Ia bangkit, melihat ke arah ibunya. "Ibu," panggilnya. Tak ada jawaban. Ia mendekat cepat. Wajahnya berubah panik. "Ibu," suaranya bergetar. Ibunya masih bernapas, namun sangat lemah. Ardi menggenggam tangannya. Dingin. Ia menggigit bibir, menahan air mata. "Aku harus cari bantuan," bisiknya. Ia berlari keluar rumah. Tanpa sarapan. Tanpa uang. Jalanan masih basah.
Beberapa orang mulai beraktivitas. Ardi mendatangi satu persatu. Memohon bantuan. "Tolong, ibu saya sakit," katanya. Namun banyak yang hanya menggeleng. Ada yang terburu-buru. Ada yang tak peduli. Langkah Ardi semakin pelan. Harapannya mulai memudar. Hingga akhirnya, ia berhenti di depan sebuah toko besar. Ia menatap ragu. Lalu mendekat. "Pak, tolong saya," ucapnya. Pemilik toko menatap sekilas. "Tidak bisa." "Pergi sana," jawabnya singkat. Ardi menunduk. Hatinya terasa hancur. Ia berbalik. Langkahnya goyah. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti di pinggir jalan. Pintu terbuka perlahan. Seorang pria keluar. Berpakaian rapi. Wajahnya tenang. Ardi tidak terlalu memperhatikan. Ia terlalu lelah. Namun pria itu menatap Ardi cukup lama. Seolah mengenali sesuatu. "Anak itu," gumamnya pelan. Ardi terus berjalan. Tanpa menoleh. Pria itu melangkah mendekat. Langkahnya pasti. "Hei, tunggu," panggilnya. Ardi berhenti. Menoleh perlahan. Tatapan mereka bertemu. Untuk sesaat. Waktu seolah berhenti. Pria itu mengamati wajah Ardi. Dengan serius. Dengan perasaan yang sulit dijelaskan. "Namamu, siapa?" tanyanya. Ardi ragu sejenak. "Ardi," jawabnya pelan. Pria itu terdiam. Matanya sedikit melebar. Seolah sebuah ingatan lama. Tiba-tiba kembali. Namun Ardi tidak tahu. Ia hanya merasa asing. "Ada apa, Pak?" tanyanya. Pria itu menarik napas. Lalu berkata dengan suara lebih lembut. "Kamu butuh bantuan, kan?" Ardi menatapnya. Harapan kecil kembali muncul. "Iya, ibu saya sakit," jawabnya. Pria itu mengangguk perlahan. Tanpa berkata banyak. "Antarkan aku ke rumahmu," katanya. Ardi terkejut. Namun ia segera mengangguk. Mereka berjalan bersama. Langkah Ardi masih lemah. Namun kini, ada secercah harapan. Dan tanpa Ardi sadari, masa lalu yang sederhana itu perlahan mulai kembali. Mencari jalannya. Perjalanan menuju rumah Ardi terasa sunyi. Hanya suara langkah kaki di jalan basah. Pria itu berjalan di sampingnya. Tenang. Namun matanya terus memperhatikan Ardi. Seolah memastikan sesuatu. Seolah mencari kepastian. Ardi sesekali menoleh. Masih ragu. Masih bingung. Namun ia terlalu butuh bantuan. Ia memilih percaya. "Itu, rumah saya," kata Ardi pelan. Mereka berhenti di depan rumah kecil itu. Kayunya tampak rapuh. Atapnya masih meneteskan air. Pria itu menatap rumah itu cukup lama. Wajahnya berubah serius. "Boleh masuk?" tanyanya. Ardi mengangguk cepat. "Silakan, Pak." Mereka masuk bersama. Udara di dalam terasa lembab. Ibunya masih terbaring. Tak banyak bergerak. "Ibu," panggil Ardi. Pria itu mendekat perlahan. Melihat kondisi wanita itu, ia berlutut di samping kasur. Tangannya menyentuh dahi wanita itu.
Panas. Sangat panas. Kita harus bawa dia ke rumah sakit sekarang, katanya tegas. Ardi langsung panik. Tapi, saya tidak punya uang, suaranya gemetar. Pria itu menatapnya. Tatapan yang dalam. Kamu tidak perlu pikirkan itu, jawabnya. Ardi terdiam. Tak percaya dengan apa yang didengarnya. Cepat, kita angkat ibumu, lanjut pria itu. Dengan hati-hati, mereka membawa ibunya keluar. Mobil hitam itu masih terparkir di depan. Pintunya terbuka. Pria itu membantu memasukkan ibunya ke dalam. Ardi ikut naik. Memegang tangan ibunya erat. Mobil melaju cepat. Membelah jalanan pagi. Di dalam mobil, Ardi terus berbisik. Ibu, tahan ya, kita ke rumah sakit. Air matanya jatuh. Tak tertahan lagi. Pria itu mengemudi dengan fokus. Namun sesekali ia melirik ke kaca spion. Melihat Ardi. Melihat tangan kecil itu yang menggenggam erat. Matanya sedikit berkaca. Namun ia menahannya. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di rumah sakit. Perawat segera membawa ibunya masuk. Ardi hanya bisa mengikuti. Silakan tunggu di sini, kata seorang perawat. Pintu tertutup. Ardi berdiri di depan ruang itu. Tubuhnya gemetar. Pria itu mendekat. Duduklah, katanya lembut. Ardi duduk perlahan. Matanya tak lepas dari pintu. Waktu terasa lambat. Setiap detik terasa berat. Apa ibuku akan baik-baik saja? Tanya Ardi pelan. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menarik napas dalam. Kita sudah melakukan yang terbaik, katanya. Jawaban yang jujur. Namun tetap memberi harapan. Ardi mengangguk kecil. Meski hatinya masih gelisah. Beberapa saat kemudian, seorang dokter keluar. Siapa keluarga pasien? Tanyanya. Ardi langsung berdiri. Saya, Dok. Dokter itu menatapnya. Lalu melirik pria di sampingnya. Kondisinya cukup serius. Tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin, jelasnya. Ardi menelan ludah. Dia akan sembuh, kan? Dokter tidak menjawab pasti. Namun mengangguk pelan. Kami butuh waktu. Pintu kembali tertutup. Ardi menunduk. Air matanya jatuh lagi. Pria itu berdiri di sampingnya. Diam. Namun tetap ada. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Lalu, pria itu akhirnya berbicara. Ardi, suaranya pelan. Ardi menoleh. Aku ingin bertanya sesuatu, lanjutnya. Ardi mengangguk. 15 tahun lalu. Pria itu berhenti sejenak. Matanya mulai berkaca. Apakah kamu pernah memberi roti pada seseorang? Ardi terdiam. Ingatan itu perlahan muncul kembali. Hujan. Dingin. Seorang pria tua yang lapar. Ia mengangguk pelan. Iya, pernah. Pria itu menutup matanya sejenak. Seolah menahan emosi. Ketika ia membukanya lagi, air mata jatuh di pipinya. Itu, aku, katanya lirih. Ardi membeku. Tak percaya. Matanya membesar. Jantungnya berdegup kencang. Pria itu tersenyum. Namun penuh air mata. Kamu mungkin sudah lupa.
Tapi aku tidak pernah lupa. Suasana menjadi sunyi. Dan di saat itu, Ardi mulai menyadari bahwa kebaikan kecilnya di masa lalu telah kembali dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Ardi masih terdiam. Matanya tak lepas dari pria itu. "Bapak, yang waktu itu?" tanyanya pelan. Pria itu mengangguk. Air matanya belum berhenti. "Iya, aku yang berdiri di bawah hujan itu," jawabnya lirih. Ardi menelan ludah. Ingatan itu kini terasa nyata. Roti kecil. Tangan gemetar. Ucapan terima kasih yang sederhana. Semua kembali jelas. Tapi, Bapak sekarang... Ardi ragu melanjutkan. Pria itu tersenyum tipis. "Keadaan bisa berubah," katanya pelan. Ia duduk di samping Ardi, menatap lurus ke depan. "Setelah hari itu, hidupku tidak langsung membaik," lanjutnya. "Aku masih berjuang, masih jatuh." Ardi mendengarkan dengan penuh perhatian. Tapi satu hal yang tidak pernah hilang. Pria itu menatap Ardi. "Kebaikanmu." Hening sejenak. "Aku sering berpikir, kalau seorang anak kecil saja bisa berbagi saat ia lapar, kenapa aku menyerah?" Ardi terdiam. Matanya mulai berkaca. "Itu memberiku kekuatan," lanjutnya. "Aku bangkit." Pelan, tapi pasti. Ia menarik napas panjang. "Dan hari ini, aku mencarimu." Ardi terkejut. "Mencari saya?" Pria itu mengangguk. "Selama bertahun-tahun." Ardi tak tahu harus berkata apa. Hatanya penuh. "Tapi aku tidak pernah menemukanmu," lanjut pria itu. "Hingga pagi ini, aku melihatmu di jalan itu." Ardi menunduk. Air matanya jatuh perlahan. "Saya tidak menyangka," bisiknya. Pria itu tersenyum hangat. "Begitu juga aku." Mereka terdiam sejenak. Namun kali ini, hening itu terasa berbeda. Bukan lagi kesepian, melainkan penuh makna. Tiba-tiba, pintu ruang perawatan terbuka. Dokter keluar lagi. Wajahnya lebih tenang. Ardi langsung berdiri. "Dokter." Dokter itu tersenyum tipis. Kondisinya mulai stabil. Ardi terkejut. "Benarkah?" Dokter mengangguk. "Masih perlu perawatan. Tapi sekarang sudah jauh lebih baik." Air mata Ardi jatuh deras. Namun kali ini, bukan karena sedih. "Terima kasih, Dok," ucapnya. Pria itu menepuk bahu Ardi pelan. Wajahnya ikut lega. "Kamu boleh melihatnya sebentar," kata dokter. Ardi mengangguk cepat. Ia masuk ke dalam. Ibunya terbaring. Namun napasnya lebih teratur. "Ibu," panggil Ardi pelan. Ibunya membuka mata perlahan. Melihat Ardi. "Ardi?" Suaranya lemah. Namun ada senyum di wajahnya. Ardi menggenggam tangannya. "Maaf." Ardi tidak bisa apa-apa tadi, katanya. Ibunya menggeleng pelan. "Kamu sudah melakukan yang terbaik." Ardi menangis. Namun ia tersenyum. Di belakangnya, pria itu berdiri diam. Melihat pemandangan itu, matanya kembali basah. Beberapa saat kemudian, Ardi keluar dari ruangan. Ia menatap pria itu.
dengan rasa yang berbeda sekarang. "Terima kasih, Pak," ucapnya tulus. Pria itu menggeleng. "Bukan aku yang harus berterima kasih." Ardi bingung. Pria itu tersenyum. "15 tahun lalu, kamu menyelamatkan hidupku." Ia menatap Ardi dalam-dalam. "Dan hari ini, aku hanya mengembalikan sedikit dari itu." Ardi terdiam. Hatanya bergetar. Pria itu lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah kartu kecil. Ia memberikannya pada Ardi. "Mulai hari ini, kamu tidak sendiri," katanya. Ardi melihat kartu itu. Tangannya sedikit gemetar. Namun sebelum ia sempat bertanya, pria itu kembali berbicara. "Ada sesuatu yang ingin aku lakukan untukmu." Suaranya tenang, namun penuh arti. Dan di saat itu, hidup Ardi kembali berada di ambang perubahan besar. Ardi menatap kartu di tangannya. Nama dan nomor tertera rapi. Namun baginya, itu lebih dari sekadar kartu. "Apa maksud Bapak?" tanyanya pelan. Pria itu tersenyum hangat. "Kamu dan ibumu akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik." Ardi terdiam. Tak langsung percaya. "Aku punya perusahaan kecil," lanjutnya. "Tidak besar, tapi cukup untuk membantu." Ardi menggenggam kartu itu lebih erat. "Kenapa Bapak melakukan ini semua?" Pria itu menatapnya dalam. "Karena satu roti kecil yang kamu berikan tanpa pamrih." Hening sejenak. "Kamu memberi saat kamu sendiri kekurangan," lanjutnya. "Itu bukan hal kecil, Ardi." Air mata kembali menggenang di mata Ardi. "Tapi, saya hanya melakukan apa yang saya bisa," katanya lirih. Pria itu mengangguk. Justru itu yang paling berharga. Ia berdiri perlahan. Menatap jendela rumah sakit. "Hidup sering berputar dengan cara yang aneh," katanya. "Kadang, kebaikan kembali saat kita sudah hampir lupa." Ardi mendengarkan. Setiap kata terasa dalam. "Aku ingin membiayai pengobatan ibumu sepenuhnya," lanjutnya. "Dan, aku ingin kamu kembali sekolah." Ardi terkejut. "Sekolah?" Pria itu tersenyum. "Iya. Kamu pantas mendapatkan masa depan yang lebih baik." Ardi menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. "Terima kasih," ucapnya. Namun pria itu menggeleng pelan. "Tidak perlu." Ia menepuk bahu Ardi. "Kalau suatu hari nanti kamu bisa membantu orang lain, itu sudah cukup untukku." Ardi mengangguk kuat. Ia mengerti. Hari-hari berlalu. Ibunya semakin membaik. Perawatan berjalan lancar. Ardi kini tidak lagi tidur dengan perut kosong. Ia kembali tersenyum. Kembali memiliki harapan. Beberapa minggu kemudian, ibunya sudah bisa pulang. Rumah mereka pun diperbaiki. Lebih layak. Lebih hangat. Ardi mulai bersekolah lagi. Dengan seragam baru. Dengan semangat baru. Namun ia tidak pernah melupakan masa lalu. Hujan itu. Roti itu. Dan keputusan kecil yang mengubah segalanya. Bertahun-tahun kemudian, Ardi tumbuh menjadi pria muda yang baik. Ia bekerja keras. Belajar dengan tekun. Dan selalu membantu orang lain sebisanya. Suatu hari, di tengah hujan yang deras, ia melihat seorang anak kecil di pinggir jalan.
basah, lapar, dan sendirian. Ardi berhenti. Langkahnya melambat. Ia mendekat dan berlutut di depan anak itu. "Sudah makan?" tanyanya lembut. Anak itu menggeleng. Ardi tersenyum, lalu mengeluarkan roti dari tasnya. Ia mengulurkannya. "Ambil saja," katanya. Anak itu menatapnya dengan mata yang sama seperti dulu. Ardi terdiam sejenak. Hatinya terasa penuh. Lingkaran itu akhirnya berputar kembali. Dan di balik hujan yang jatuh, ia tersenyum pelan. Karena ia tahu, kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah benar-benar hilang.